Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Linda Yunifa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 39 Surabaya. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun satu konsep, walaupun maknanya berbeda. Tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka, baik sebagai guru maupun sebagai siswa? Untuk mencapai tujuan kemerdekaan manusia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penanaman budi, dan yang kedua adalah penyemaian benih. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban pendidik mengisi lembar tersebut sesuai kehendaknya. Guru harus selalu di depan untuk memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya pada murid tanpa melibatkan mereka dalam mencari konsep pengetahuan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa 1. Pembelajaran berfokus pada guru. Murid hanya sebagai penonton saja dan tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan. Ketiga, ketuntasan materi lebih utama daripada memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 4. Belajar harus di dalam kelas. Saya yakin pembelajaran terbaik ada di dalam kelas, karena menurut saya, kelas adalah tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas anak-anak akan konsentrasi. 5. Lebih menuntut daripada menuntun. 6. Tuntas pembelajaran jika mencapai KKTP. 7. Lebih mengutamakan hasil akhir daripada proses. 8. Belum memberikan pembelajaran yang nyata dan bermakna bagi para peserta didik. 9. Kurang mensinergikan antara pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Saya diingatkan oleh semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran seorang pendidik, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya guru harus mampu memberikan tauladan pada peserta didiknya. 2. Ing madya mangun karso, artinya guru harus mampu membangkitkan semangat dan memotivasi peserta didiknya. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya guru harus mampu memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didiknya. Tutwuri handayani di sini juga artinya kita memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, serta mampu menemukan konsep pengetahuan tanpa terus-menerus disuapi oleh guru.
Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya dan kodrat anak itu adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan mau untuk belajar bersama kita. Komitmen saya sebagai seorang pendidik adalah menciptakan belajar yang menyenangkan. Saya akan menciptakan beberapa metode pembelajaran yang mampu membuat anak-anak Indonesia tersenyum. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya berubah bahwa pembelajaran yang awalnya hanya bersifat kognitif saja, namun itu adalah salah besar. Pembelajaran yang sesungguhnya di era kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran menyeluruh. Artinya, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya harus saya terapkan di dalam proses pembelajaran bersama-sama anak-anak hebat di Indonesia. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting karena harus diselaraskan dengan aspek afektif atau budi pekerti, di mana budi pekerti sebagai rambu atau arahan pada anak sehingga anak menyadari bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Hal yang segera saya lakukan adalah menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran dengan indikator 1. Mengajak peserta didik untuk turut serta dalam merencanakan pembelajaran sehingga mereka antusias dalam mengikuti prosesnya. Yang kedua, mendorong peserta didik dalam mengembangkan gagasan-gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. 3. Menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga peserta didik mampu melestarikan dan mengembangkan budayanya. Dalam mewujudkan Merdeka Belajar, belajar tidak hanya bisa di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan cara para pendidik harus kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan mata pelajaran dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungannya. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya lakukan adalah 1. Saya akan menerapkan Merdeka Belajar mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam proses mendidik dan menuntun mereka, saya akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, serta memberikan metode pembelajaran yang sesuai kodrat zaman, yaitu berbasis teknologi. 2. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk komunikatif, berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif, sebagaimana dalam tuntunan pembelajaran abad 21. 3. Saya akan menerapkan pembelajaran contextual learning, yaitu pembelajaran yang nyata dan bermakna bagi para peserta didik saya sebagai bekal untuk menatap masa depannya. Dalam menerapkan Merdeka Belajar, saya tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah saya, yaitu dari awal pembelajaran dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, salim, dan sopan, serta pembiasaan bergotong royong, kepedulian, dan religius. Saya juga meminta dukungan orang tua dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan masyarakat, karena ketiga unsur sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.